طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyarul ikhwan wal akhwat, azani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hadir di majelis ilmu di malam yang mulia, malam Jumat, dalam naungan rahmat, keberkahan, ketenangan, karena kita menuntut ilmu insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu dengan 4 hal. Pertama, orang yang menuntut ilmu dikelilingin oleh malaikat. Bapak Ibu, saat ini ada malaikat-malaikat yang mengelilingi kita. Kita harus yakin. Meskipun kita nggak melihatnya, karena memang malaikat itu makhluk gaib. Ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat malaikat seperti para nabi, karena mereka berinteraksi dengan adanya wahyu. Kalau kita nggak bisa lihat malaikat, tapi yakin sebagaimana informasi Nabi di hadis yang sahih, orang yang menuntut ilmu itu ketika dia belajar di suatu majelis di masjid, di rumah di antara rumah-rumah Allah, maka ia akan mendapatkan 4 hal. Di antaranya yang pertama, akan dikelilingi oleh malaikat, akan dinaungi oleh rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, akan turun ketenangan padanya. Yang ketiga, lalu yang keempat, akan dibanggakan oleh Allah di depan makhluk-makhluknya di atas langit sana. Masya Allah. Jadi antum ini orang-orang yang super, karena penuntut ilmu. Antum orang-orang yang super jika antum adalah penuntut ilmu, karena 4 hal itu akan antum dapatkan ketika duduk di majelis ilmu. Nah, malam hari ini seperti yang diinformasikan, kita akan belajar fikih ibadah. Kita akan belajar fikih ibadah. Ini adalah fikih praktis. Fikih al-wajiz fi fiqhil kitab was sunnah. Fikih kitabil aziz was sunnah, memahami fikih secara praktis. Nanti kita akan jelaskan permasalahan-permasalahan fikih tanpa menyebutkan pendapat-pendapat para ulama, para fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita tidak sebutkan itu, karena itu butuh keseriusan, mengernyitkan kening untuk bisa merojihkan satu dengan yang lainnya, sehingga kita menghindar dari itu, karena penulisnya sendiri ingin menyodorkan kepada kita pembahasan fikih secara ringkas, praktis. Ia akan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah sebagai landasan beramal. Dan dipilih mana yang paling kuat dalilnya. Sehingga kita tenang dalam beramal. Tanpa harus menyebutkan ini pendapatnya ulama siapa, itu tidak selalu disebutkan. Ini cara kita menjelaskannya. Jadi kita tidak menyebutkan ini dari mazhab mana, ini dari mazhab mana. Bukan berarti kita alergi terhadap mazhab, enggak. Jadi jangan salah dipahami. Orang yang belajar ilmu salaf itu tidak dikatakan anti mazhab, enggak. Karena mazhab itu sendiri artinya cara berpikir. Cara berpikir, cara mengambil kesimpulan hukum. Yang kita pakai ini sebetulnya mazhab juga.
yaitu cara berpikir, cara mengambil hukumnya para ahli hadis. Jadi kita pakai mazhab. Memang secara fakta kita tidak bisa lepas dari pendapat-pendapat pendahulu kita, ya kan? Ya, para ulama. Cuman ya kita tidak digiring untuk fanatik terhadap satu mazhab. Tidak. Karena tidak ada kewajiban untuk fanatik kepada mazhab. Mana yang memiliki dalil yang kuat, maka itu yang berhak kita ikuti. Dan sudah dipilihkan ya pendalilannya seperti apa, kemudian status dalil itu seperti apa, sehingga ya kita orang-orang yang pemula belajar fikih itu tenang. Ya, jadi antum tak perlu mengernyitkan kening, ini pendapatnya Imam Hanafi, ini pendapatnya Imam Malik, yang lebih rajih pendapatnya Imam Ahmad. Karena begini begitu. Itu terlalu panjang nanti prosesnya. Kita pada level pemula belajar fikih. Kita anggap kita masih pemula belajar fikih. Perlu yang praktis saja sudahlah. Biar tenang. Nah, ini yang kita akan pelajari. Jadi kalau ditanya nanti fikihnya itu mazhab apa? Kita pakai mazhab ahlul hadis. Bilang ya. Kalau ditanya, itu tuh orang-orang jamaah Masjid At-Taqwa itu fikihnya pakai apa ya? Ya, antum jawab aja. Mazhab kami adalah mazhab ahlul hadis. Cukup bilang itu. Ya. Karena ahlul hadis ini bisa mengkompromikan berbagai mazhab ditinjau dari dalil-dalil yang dipakai. Jadi ya, berbicara tentang fikih, maka fikih itu ada 4 bagian ya. Namanya rubu'un arba, 4/4. Jadi kalau kita bedah fikih itu, seluruh kitab fikih itu isinya 4/4. 1/4-nya masalah ibadah, ya, mulai dari wudhu, sholat, kemudian zakat, haji, ya, itu puasa, itu namanya kitab al-ibadat. 1/4 pertama kitab ibadat. 1/4 kedua itu namanya kitab an-nikahat, masalah fikih pernikahan. 1/4 ketiganya namanya al-bi'at, masalah jual beli. Sedangkan fikih 1/4 yang terakhir itu namanya al-jinayat, masalah pidana. Kalau bahasa kita, bahasa hukum positifnya masalah-masalah pidana, ya, kriminalitas, ya, pembunuhan, ya, pemukulan, membuat terluka dan seterusnya, itu namanya jinayat. Nah, yang cukup porsi yang cukup lama dan panjang 1/4-nya itu adalah ibadah. Nah, kita mulai 1/4 pertama fikih, yaitu masalah ibadah. Dan masalah ibadah yang pertama kali dibahas oleh para fuqaha itu adalah ya syarat-syarat sahnya ibadah tersebut, ya, mulai dari bersucinya dulu, ya, dan alat-alat yang digunakan untuk bersuci, media-media yang digunakan untuk bersuci. Nah, itu namanya bab at-taharah, bab bersuci. Bapak Ibu sekalian, pembahasan ini dilatar belakangi dengan satu ya prinsip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yaqbalu salatan, ya, Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tahur, riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima salat yang dilakukan tanpa bersuci. Ya, bersuci itu bisa bersuci dari hadas kecil maupun bersuci dari hadas besar. Jadi tidak sah sholat, ya, kalau tidak didahuluin oleh bersuci. Inilah kemuliaan agama kita. Dari sebelum kita
beribadah kepada Allah SWT, ya harus bersih dulu, nggak sembarang gitu ya. Tapi harus melalui ritual pembersihan badan kita, seolah-olah seperti itu. Sebelum pembersihan hati kita juga. Ya. Kita menghadap Allah dalam keadaan suci. Nah, cara bersucinya dalam bahasa syariatnya itu disebut toharah, yaitu bersuci. Nah, secara bahasa toharah itu artinya an-nadhafah wan nazahah. Secara bahasa kebersihan dan steril dari hal-hal yang mengganggu. Itu namanya an-nazahah. Dari berupa hadas, ya. Najis. Itu toharah. Saya ulangi, toharah itu secara bahasa artinya kesucian, ya, dan kebersihan dari hal-hal yang tidak mengenakkan atau mengganggu berupa hadas. Ini namanya toharah. Dalam istilah yang disebut dengan toharah itu raf'ul hadas au izalati an-najas. Jadi menghilangkan, ya, hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, dan menghilangkan kotoran atau najis, baik kotoran itu yang mengenai pakaian kita, kemudian mengenai badan kita, atau tempat di mana kita akan beribadah. Itulah toharah. Jadi toharah itu kita ulangin apa? Toharah secara istilah itu menghilangkan hadas. Hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan atau menghilangkan najis. Najis yang dihilangkan itu baik yang mengenai pakaian kita, atau badan kita, atau tempat kita sholat. Itu namanya toharah. Paham Bapak Ibu ya? Itulah toharah. Dan alat yang kita pakai untuk bertoharah itu adalah air. Ini yang utama. Alat yang kita pakai untuk bersuci itu medianya namanya air. Dalam bahasa Arab, ma'un, bentuk jamaknya, pluralnya adalah miyahud. Jadi harus kita kenal. Karena air sebagai alat untuk bersuci, bertoharah, maka kita harus kenal. Air yang seperti apa yang kita gunakan untuk menghilangkan kotoran. Nah, sehingga kita termasuk orang yang suci dan siap untuk beribadah. Seperti halnya sholat. Air seperti apa? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Air itu ada macam-macamnya. Air itu ada macam-macamnya. Tetapi yang perlu kita pahami prinsipnya, setiap air yang turun dari langit, atau air salju yang turun dari langit, ya, atau yang keluar dari air mata air, paham ya? Mungkin orang menggali tanah di pegunungan, kemudian keluar sumber mata air. Itu disebut air juga. Itu macam air, namanya air mata air. Atau ya juga air sungai. Air sungai. Ini kan keluar dari bumi. Nah, semua itu bisa dijadikan media untuk menghilangkan najis atau kotoran. Ya. Tentang air yang keluar atau yang turun dari langit, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit itu air yang
suci. Suci sekaligus mensucikan. Ingat. Jadi setiap air yang turun dari langit, tanpa antum pikirkan warnanya kayak apa, yang penting itu air ya, itu air suci dan mensucikan. Disebut apa tadi? Tahur. Air yang suci dan mensucikan. Jadi kalau ditanya, apakah hukum air hujan? Jawabnya gimana? Air hujan itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Yang termasuk juga air yang suci itu adalah air laut. Air laut itu suci. Satu ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna narkab al-bahra, inna narkabu al-bahra. Wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma'. Idza tawadda'na atishna. Afana tawadda'u bih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hillu maitatu ma'ul bahr al-hillu maitatu wat-tahuru ma'uhu wal-hillu maitatu. At-tahuru ma'uhu wal-hillu maitatu. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau kita hendak ya mengendarai atau menaiki perahu atau sekarang kapal laut, sedang kita membawa perbekalan air itu sedikit. Kalau seandainya kita pakai untuk wudhu nih, kita nanti bakalan kehausan, gak ada buat minum. Apakah boleh kami berwudhu dengan air laut? Maka Nabi menjawab, air laut itu ya airnya suci, mensucikan. Dan bangkai yang ada di dalam air laut itu juga halal. Bangkai apa saja yang memang habitat laut itu halal. Itu secara umum halal. Dari sini kan jelas hukum air laut itu adalah suci dan mensucikan. Ustaz, tapi kan asin. Ya jangan diminum. Nah, jangan dipakai sebagai bumbu masakan. Nah, tidak. Tapi menjelaskan hakikat kesucian air laut. Jadi air laut itu suci dan bangkai atau binatang-binatang yang ada di laut itu jika jadi bangkai suci, halal untuk dimakan. Berarti yang termasuk media untuk bersuci selain yang telah disebutkan macam-macam airnya itu adalah air laut. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang air, batasan kesucian air itu seperti apa? Jika bercampur dengan media lain yang bukan air. Kata muallif, wa huwa baqin ala tahuriyatihi wa in khalatahu syai'un tahir. Jadi air itu kalau bercampur dengan sesuatu yang suci, bersih ya, maka status air tersebut tetap dalam kesuciannya. Selama air tersebut tidak keluar dari kemutlakannya yang disebut air. Contoh nih Bapak Ibu sekalian. Kita lagi cuci tangan. Kemudian di samping kita ini ada air yang kita taruh di bak. Kita cuci tangan dengan sabun. Ya, kepercik ke air di bak tadi. Maka selama sabun tadi tidak merubah kemutlakannya, maka air tersebut masih disebut air yang suci mensucikan. Kemutlakan maksudnya apa? Air itu aslinya kan tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Benar gak?
Itu namanya air mutlak. Saya ulangi, air mutlak itu apa? Tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Itulah air mutlak. Kalau kecampur dengan sesuatu yang suci, seperti halnya tadi apa? Sabun atau minyak wangi atau apa yang suci gitu ya, jemplung di situ, selama tidak merubah warna, selama tidak ada kemudian berubah warnanya, rasanya dan baunya, maka air tersebut tetap suci, mensucikan. Sampai di sini paham ya? Nah, tetap suci, mensucikan. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah dahulu ketika putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Zainab bintu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, pengurusan jenazahnya diserahkan kepada jamaah putri sahabiat yang lain. Maka Nabi menginstruksikan, "Tara kalau kalian mandikan, mandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Dan jadikanlah di basuhan terakhirnya itu ya campurannya dengan kapur barus." Ya. Berarti di sini jamaah sekalian, air tidak otomatis terhilangkan kesuciannya gara-gara bercampur dengan sesuatu yang lain. Selama sesuatu yang lain itu tidak merubah warna, bau, dan rasa air. Contohnya tadi, Nabi memerintahkan mencampur air yang dipakai untuk memandikan jenazah, itu kan harus air yang bersih, harus yang suci kan? Dengan air apa? Dengan apa? Bidara. Bidara itu suci apa najis? Suci kan? Kapur baru suci apa najis? Suci. Maka ini menunjukkan bahwa air itu tetap dikatakan tohur. Tohur itu artinya apa tadi? Suci, mensucikan. Nah, bagaimana sekarang nih? Ada air di bak mandi. Kemudian iseng anak kita itu berendam di situ. Dia langsung nyabun di situ. Wah, pokoknya puas ya. Namanya anak kecil ya. Bagi dia itu adalah hiburan terindah yang pernah dia rasakan. Nyemplung di bak mandi, kemudian nyabun di situ. Wah, nyabun. Ya, biar lebih keren lagi dia campur dengan minyak wangi. Wah, dia mandi gitu. Nah, biasanya air kalau sudah seperti itu berubah nggak dia? Berubah ya. Warnanya jadi putih, ya putih terus menggumpal ya ta. Baunya pun berubah ya ta. Baunya berubah. Rasanya juga kalau coba jadi rasa sabun atau rasa minyak wangi. Bagaimana hukum air ini? Suci tapi tidak mensucikan. Kalau antum sentuh nggak najis air itu, nggak najis. Tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu atau membersihkan diri dari najis. Ya tak? Karena dia sudah menghilangkan dengan campuran tadi, menghilangkan kemutlakan air. Jadi dia sekarang status air itu hanya suci tetapi tidak mensucikan. Buat apa kalau gitu Ustaz? Eman-eman ya. Sudahlah, kasih tanaman. Ya, kalau kasih tanaman mati tanaman Ustaz, ya udahlah kasih yang lain gitu. Pakai yang lain atau buang ke selokan biar enggak mampet untuk melancarkan selokan. Tapi yang jelas air itu tidak najis, tidak kotor ya, tidak najis ya. Tetapi air tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, sekarang pertanyaan lagi nih Ustaz. Kalau air tercampur dengan barang kotor, najis. Ada anak kita nih, kencing berdiri di dekat bak. Dia kencing. Ya, mohon maaf nih.
Bis itu kecipratan ke bak kamar mandi. Ya, bagaimana hukum air yang kecipratan kencing anak bapak yang sudah berumur 10 tahun? Gimana? Kira-kira air tersebut gimana? Hah? Yakin bapak najis? Hah? Yakin? Hah? Hmm. Hmm. Ya. Ya. Jadi Bapak sampaikan di belakang itu diantara pendapat para ulama. Di sini kalau tinjauan hadisnya, air tersebut tanpa melihat dia banyak dengan ukuran tertentu, tadi 2 kulah itu ukuran banyak air. Atau sedikit, selama tidak merubah warna, bau, dan rasanya sama dengan hukum dia bercampur dengan barang suci. Kalau dia ya kemudian bercampur dengan kotoran tadi, tapi bercampur dengan barang yang suci. Untuk dalil yang ini, ketika air tercampur dengan barang yang najis, apakah otomatis membuat air tersebut najis? Jawabannya gimana? Selama air tersebut tidak jadi bau pesing, ya tak? Tidak jadi warnanya kekuning-kuningan, oranye, atau pekat, berarti air tersebut masih suci. Mau cuma tetes tok, tetes. Nah, ini tidak merubah kesucian air. Apa dalilnya? Nah, ini dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abi Sa'id qala, qila ya Rasulullah, ana tawaddau bi bi'ri Buda'ah. Wahai Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dengan air sumur Buda'ah? Air sumur Buda'ah ini adalah sumur yang terletak dekat dari Masjid Nabawi. Air sumur Buda'ah ini ketika terjadi hujan, karena letaknya di mana? Letaknya di aliran lembah. Ya Bapak Ibu pernah lihat lembah enggak? Nggak pernah lihat lembah ya? Pokoknya lembah wes. Lembah itu kayak semacam tampungan air yang di situ mungkin tumbuh pohon-pohon gitu ya, seperti kolam, tetapi memang tidak dikhususkan untuk kolam mandi, tetapi memang dia cekung atau gimana lah gitu, tampungan air yang berada di mungkin di hutan-hutan mini atau apa gitu. Itu namanya lembah wadi gitu. Nah, posisi sumur Bida'ah itu ya posisinya searah dengan aliran. Udah azan Pak ya. Berarti berhenti kita Pak. Hah? Waduh. Jadi aliran aliran lembah ini sampai aliran lembah ya Pak ya. Oh iya sampai lembah kita ya. Ya silakan azan dulu nanti kita selesaikan. Ya aliran lembah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. La haula wa quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله رب هذه الدعوة والصلاة والقيامة محمدا الوسيلة Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Boleh saya izin Pak beberapa menit untuk mencari titiknya. Itu masih koma Pak. Ya. Tadi masih koma kan air mengalir di lembah. Itu masih koma. Belum sampai ke titiknya. Saya izin ya. Jadi ini sebagai dalil bahwa air ketika tercampuri dengan kotoran atau najis tidak otomatis menjadi mutanajis atau najis air tersebut. Tapi kita lihat berubah enggak warnanya, berubah enggak baunya, ya, atau rasanya. Ya. Dalilnya apa? Dahulu para sahabat memiliki sumur. Sumur namanya sumur Buda'ah. Ini terletak dekat dari Masjid Nabawi. Nanti kalau Bapak Ibu umrah cari tuh sumur Buda'ah itu di mana gitu. Kurang kerjaan antum. Ya. Dekat dari masjid itu ya. Sumur itu biasanya ya kotoran-kotoran, najis, kalau bahasa sekarang itu bekas softteknya, mohon maaf, perempuan terlempar ke sana. Terlempar ke sana. Ini bukan berarti para sahabat itu jorok, tidak. Tetapi untuk menggambarkan bahwa tempat itu juga kadang-kadang dibuang kotoran tertentu. Karena kita harus husnuzon, ya mungkin belum dikenal dulu ya TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah, belum dikenal. Salah satu caranya yaitu dengan dilempar ke aliran sungai supaya nanti bermuara di tempat tertentu. Nah kan tadi kan sumur itu sealur dengan aliran lembah. Disitulah kemudian terbuang kotoran-kotoran, termasuk mohon maaf softtek kalau bahasa sekarang gitu. Kemudian ya
kadang-kadang bangkai apa terbuang di sana gitu ya. Nah, para sahabat bertanya, bagaimana status air tersebut yang ada di sumur Budoah tersebut? Apakah bisa kita pakai untuk bersuci seperti wudu? Ya. Bahkan yang terbuang di situ sebenarnya luhumul kilab. Antum bayangkan, luhumul kilab. Apa luhumul kilab itu? Daging bangkai bukan kambing ya, anjing. Ya, disebutkan di sini luhumul kilab wannatin. Ya, har-har yang bau-bauan. Ya, itu terbuang di situ. Antum bisa bayangkan berbagai varian najis ya bertemu di situ, ada di situ. Tapi ingat, dia berada di aliran lembah. Kebayang nggak sungainya banyak airnya? Kebayang. Banyak airnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditanya, status airnya gimana tuh? Apakah boleh dipakai untuk bersuci? Ya. Maka Nabi menjawab, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya. Air itu statusnya tetap suci, mensucikan. Tidak ada yang bisa menajiskan air sesuatu apapun. Nah, batasannya selama tidak berubah warna, kemutlakan air tersebut banyak maupun sedikit. Ini umumnya pemahaman hadis ini. Dan hadis ini kalau dilihat dari statusnya, sebetulnya ada yang membaifkan hadis ini. Tetapi para ulama ijma sepakat untuk mengamalkan kandungan makna hadis tersebut. Kandungan maknanya apa tadi? Kandungan maknanya bahwa air tersebut tetap suci karena tidak merubah kemutlakan airnya. Itu batasannya. Jadi air itu tidak bisa dinajiskan. Ya, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Ini dalilnya ya. Jadi antum bisa bedakan ya, tercampur dengan barang yang suci, ya bagaimana statusnya, tercampur dengan barang yang najis juga bagaimana statusnya. Dua-duanya punya dalil. Nah, baik. Boleh nambah sedikit gak? Boleh ya. Nawar terus kita orangnya. Berapa menit lagi Pak? Biar Anda selesaikan. Komanya udah kedua. Gimana Pak? Berapa menit lagi? Ibu-ibu berapa menit lagi? Hah? Kata ibu-ibu 2 detik aja Ustaz. 10 menit ya. Saya sepakat 10 menit ya. Kita beralih kepada najis. Najis itu apaan sih? Dalam bahasa Arab najis itu disebut najisah. Pluralnya jamaknya najasat. Atau najasah jamaknya najasat. Apa? Najis itu bahasa Indonesianya najis, bahasa Arabnya najasah. Itu mufradahnya untuk tunggalnya. Kalau pluralnya najasat. Apa yang disebut atau apa yang dimaksud dengan najis? Perlu kita pahami. Karena najis itu menghalangi keabsahan ibadah kita kan. Nah sekarang kita harus paham apa sih sebenarnya arti najis itu dalam syariat kita. Jadi najis itu adalah ya setiap sesuatu yang itu dianggap ya kotor oleh orang-orang yang secara tabiat atau kenormalan dia itu baik kenormalannya, bukan orang nggak normal. Jadi orang yang normal menganggap hal itu kotor. Mungkin bahasa kita jorok. Setiap sesuatu
yang dianggap oleh orang normal kotor atau jorok, ya. Dan biasanya kalau kena sesuatu itu, dia akan menjaga diri untuk tidak kena. Dan kalaupun kena dengan sesuatu tersebut, dia kemudian akan mencuci bajunya jika terkena di baju, atau terkena di badannya. Seperti kal-adhirah wal baul, seperti tinja dan air seni. Ini contoh yang dikatakan najis. Nah, setiap orang yang normal kan kalau kena itu masa biarin aja lah buat nambah-nambah bau. Enggak kan? Pasti antum akan merasa ya jijik ya. Dan pasti antum menghindar. Masa enak wong cilik tipis, bapak dekatin, biarin deh. Enggak kan? Kalau kita normal, ini ukurnya yang normal. Itu mungkin ada yang enggak normal, tapi itu bisa jadikan ukuran. Orang kurang sehat, ya dia tidak menghindar, tapi patokannya akan dihindari oleh orang-orang normal. Kalau kena sesuatu tersebut, yaitu najis. Contohnya apa tadi? Tinja dan air seni. Sepakat kita ya kalau itu kita kalau kena itu pasti kita cuci pakaian kita, ya pasti kita cuci badan kita kalau kena. Nah itulah namanya najis. Itu yang disebut dengan najis. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada satu kaidah. Masya Allah, satu kaidah ini sangat bermanfaat untuk menghilangkan segala bentuk keraguan kita tentang sesuatu. Nah, sesuatu itu dalam bahasa Arab itu ainun. Ainun bukan hanya mata, tapi sesuatu itu bisa disebut ainun. Jamaknya a'yan. Satu bisa kita katakan juga benda atau material, gitu. Kata kaidah, ya. Wal aslu fil asya al ibahah wa taharah. Ini ingat, ini namanya kaidah, rumusan dalam agama kita. Kalau kita tahu rumusan ini, kita tidak akan bingung, kita tidak akan ragu, dan kita tidak akan syak. Penyakit was. Coba dengarkan kaidah ini. Wal aslu fil asya al ibahah wa taharah. Aslinya segala sesuatu itu boleh untuk dimanfaatkan dan suci. Segala sesuatu itu aslinya, ingat, aslinya boleh dimanfaatkan dan suci. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Kata Allah, dan aku telah membuat untuk kalian segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi itu tertundukkan. Artinya bisa Anda manfaatkan, bisa Anda berdaya gunakan. Coba lihat di sini apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi tanpa diberi batasan. Silakan, apa saja yang ada di langit dan di bumi itu boleh dimanfaatkan. Termasuk material-material yang ada, termasuk air, termasuk apa saja. Itu boleh. Dan aslinya suci. Contoh misalnya, ada katakanlah pakaian jatuh atau ballpoint jatuh di tanah gitu, di tanah. Nah, kita harus mengembalikan ke kaidah. Ini ballpoint ini najis apa bersih ya? Najis apa bersih? Berdasarkan kaidah ini apa? Al aslu fil asya'i al ibahah wa taharah. Gak usah ragu, aslinya itu bersih, suci. Gak usah ragu. Jangan-jangan kemarin ada anak kecil lewat, ngencingin ini.
Jangan mikir kayak gitu, kembalikan ke kaidah. Siapa saja yang mengatakan bahwa ballpoint itu najis, maka dia harus mendatangkan dalil. Ya. Dia harus mendatangkan dalil. Dan dalil yang sahih bahwa ballpoint tadi itu najis. Tapi selama tidak ada dalil, tidak ada tanda-tanda, atau kita tidak lihat anak kecil ngencingin kolam tadi, ballpoint tersebut, maka aslinya adalah suci. Dan segala sesuatu. Antum lihat di jalanan gitu. Ya, itu aslinya suci. Ya, suci dan bersih dan boleh dimanfaatkan selama tidak ada hal-hal yang akan merubah. Misalnya ternyata yang jatuh itu adalah milik orang lain misalnya. Selama bukan milik orang lain, ya, maka boleh dimanfaatkan dan suci statusnya. Nah, itu segala sesuatu. Jadi berdasarkan kaidah tadi ya. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita menghukumi dia kotor ya atau najis, maka kita telah membuat satu hal yang sangat menyulitkan. Setiap sesuatu yang kita lihat, wah ini kayaknya nggak boleh, ini kayaknya najis. Ini telah membuat orang itu susah. Padahal agama kita ini gampang. Gampang membuat orang lain itu menjadi nyesek. Apa-apa nggak steril dari bersih. Apa-apa harus disucikan. Padahal aslinya segala sesuatu itu suci dan boleh dimanfaatkan oleh kita. Kecuali ada yang memalingkannya. Misalnya ternyata bolpen itu milik orang. Dan dia ngaku itu punya saya. Atau ya apa yang kita temukan di jalan gitu. Aslinya boleh dimanfaatkan selama tidak ada pemiliknya. Gitu. Karena semuanya disediakan untuk kita semua. Tapi jangan jadikan dalil ini. Semua ini milik Allah. Sehingga mangga tetangga ketika ini milik Allah, nggak apa-apa. Ini ada dalil kepemilikan. Maka ini nggak boleh. Tapi al-aslu fil asya itu disediakan buat manusia. Bisa dimanfaatkan. Karena sudah bergeser cara orang bermuamalah. Akhirnya ada kepemilikan pribadi. Jadi jangan berdalih segala sesuatu itu halal, boleh, dan suci. Akhirnya ya apa namanya kelapa tetangga dipanjat ketika dibilang, kenapa kamu ambil itu? Ini kan milik Allah. Nah, ini salah ya, salah. Karena ada bukti bahwa apa tadi? Ada yang punya. Gitu. Baik. Paham ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan bahas yang kotor atau yang najis itu terbatas kok. Jumlahnya terbatas. Selain yang akan disebutkan nanti ini pada aslinya adalah suci dan halal untuk dimanfaatkan. Nanti kita akan sebutkan, ini sudah titik Pak, kita akan sebutkan material-material atau benda-benda yang najis, yang tidak bisa kita pakai, tidak bisa kita gunakan. Allah Ta'ala a'la wa alam. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Bapak Ibu memahami dan terus merasa penasaran selanjutnya yang dibahas itu apa. Itu ya. Itu yang kita harapkan. Barakallahu fikum. Seperti ada pertanyaan Pak. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Ya, silakan. Untuk nantinya kucing, ketika kencing itu kucing di air gitu, kemudian kita coba bersihkan, kita cuci, tapi
kemudian kita jemur sampai kering gitu kan, nah, itu baunya kadang-kadang sulit hilang. Bagaimana kucing? Kencing kucing. Bapak pelihara kucing nggak? Pelihara kucing ya? Oh iya. Ada pertanyaan lain lagi, Ibu? Ada. Ini bisa terjadi kepada siapapun, baik yang sudah nikah maupun yang pernah nikah atau belum nikah. Misalnya seseorang itu terkena harus mandi besar. Apa? Mandi besar. Mandi. Oh ya, salah dengar Pak. Mohon maaf. Mandi ya. Terus? Karena lupa Ustaz. Karena lupa. Misalnya subuh mimpi atau bawaan jiwa istri lupa tidak mandi sampai asar. Kok bisa seru begitu dia ya? Ya bisa aja benar. Iya betul. Apakah sholatnya tidak sah, harus segera mandi? Ya. Baik. Untuk pertanyaan pertama, sebenarnya nanti akan dibahas itu Pak ya. Jadi jangan dijawab sekarang Pak. Nanti pertanyaan bagaimana? Iya. Kenapa? Iya, biar datang lagi Pak ya. Kalau Bapak yang jadi ketua panitianya, kalau nggak datang ya gimana? Yang jelas itu nanti akan ada pembahasannya. Bagaimana kita mensucikan ya media yang terkena najis. Nanti akan ada pembahasan itu. Saya tidak jawab Pak supaya tidak tergesa-gesa Pak. Santai aja Pak, sabar. Ya. Untuk permasalahan Bapak tadi juga nanti akan ada pembahasannya. Akan ada pembahasannya Pak. Tapi Pak, kira-kira kalau saya tunda, penasaran nggak Pak? Hah? Penasaran nggak? Oh biar nanti aja Pak ya. Nah, itu sepakat. Jadi dua-duanya ini nggak dijawab sekarang. Iya, nanti kita jawab di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya, kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita tadi, mungkin itu akan saya prioritaskan jawab. Nah, kalau tidak ada kita cukupkan. Sudah titik ya Pak. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan di tanggal 30 Oktober ya Pak ya. Iya, kalau nggak salah itu ya Pak Johan ya. 30 Oktober ya. Semoga umur kita masih nyampe ke sana. Nanti kita akan lanjutkan apa saja material atau benda-benda yang najis, yang tidak bisa kita manfaatkan. Ya, taib itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah, mari kita